Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan materi sebelumnya. Materi yang akan saya jelaskan pada kali ini yaitu bab 5, upaya pemberantas korupsi. 1. Pembentukan lembaga anti korupsi. Membuat entitas tersendiri yang berfokus pada pemberantasan korupsi adalah salah satu strategi untuk mengakhirinya. Misalnya, lembaga Ombudsman telah berdiri di sejumlah negara. Parlemen Swedia pertama kali mendirikan organisasi ini pada tahun 1809 dengan nama Justitieombudsmannen. Fungsi lembaga ombudsman yang akhirnya muncul di negara lain antara lain memberikan ruang bagi individu untuk mengungkapkan ketidaksenangannya terhadap tindakan lembaga pemerintah dan personelnya. Yang kedua, pencegahan korupsi di sektor publik. Memegang tanggung jawab pejabat publik untuk mengungkapkan kekayaan mereka sebelum dan sesudah pemutusan hubungan kerja adalah salah satu strategi untuk memerangi korupsi. Dengan demikian, masyarakat dapat menyepakati keadilan pertumbuhan kuantitas kekayaan yang dimiliki, terutama jika terjadi setelah semua pengeluaran dilakukan. Ketika uang yang diperoleh melalui korupsi diberikan kepada orang lain, seperti anggota keluarga, hasil perampokan, atau melakukan lelang atau penawaran terbuka untuk kontrak mekanisme kerja atau pengadaan barang di pemerintah federal, negara bagian, atau militer adalah salah satu teknik untuk mengurangi kemungkinan korupsi. Masyarakat harus diberikan kekuasaan atau akses yang diperlukan untuk mengamati dan melacak kemajuan pelelangan atau penawaran untuk memudahkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan atau monitoring masalah ini. Maka harus dibuat suatu mekanisme. 3. Pencegahan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Memberikan hak masyarakat untuk mengakses informasi merupakan salah satu strategi pemberantasan korupsi. Publik, seperti halnya media, harus memiliki kemampuan untuk mengakses segala informasi yang berkaitan dengan keputusan-keputusan pemerintah yang berdampak signifikan terhadap hajat hidup orang banyak. Salah satu komponen penting dari upaya pemberantasan korupsi adalah peningkatan kesadaran masyarakat akan risiko korupsi dan kepedulian terkait pemberdayaan masyarakat. Menyelenggarakan kampanye tentang risiko korupsi adalah salah satu teknik untuk meningkatkan kesadaran di kalangan umum masyarakat umum. 4. Pengembangan dan pembuatan berbagai instrumen hukum yang mendukung pencegahan dan pemberantasan korupsi. Tidaklah cukup hanya mengandalkan satu perangkat hukum, yaitu Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Untuk mendorong pencegahan dan pemberantasan korupsi diperlukan untuk membuat sejumlah undang-undang, aturan, dan dokumen hukum lainnya. Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang atau Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan salah satu peraturan perundang-undangan yang harus ada untuk memungkinkan pemberantasan tindak pidana korupsi. Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban merupakan salah satu perangkat hukum yang diperlukan untuk melindungi saksi dan korban tindak pidana korupsi. 5. Monitoring dan evaluasi. Melakukan pemantauan dan penilaian merupakan tugas krusial tambahan yang harus diselesaikan dalam rangka pencapaian pemberantasan korupsi. Sulit untuk memahami pencapaian yang telah dilakukan tanpa terus memantau dan menilai semua pekerjaan atau inisiatif pemberantasan korupsi. Kita dapat menentukan metode atau inisiatif mana yang berhasil dan mana yang belum dengan memantau dan mengevaluasinya. Yang terbaik adalah terus berjalan jika rencana atau program Anda berhasil. Mereka yang gagal perlu menentukan alasannya. 6. Kerjasama internasional. Kerjasama internasional atau kerjasama dengan negara lain dan LSM internasional adalah tindakan lain yang harus dilakukan untuk memberantas korupsi. Sebagai gambaran, Transparency International atau IT mengembangkan program sistem integritas nasional di tingkat global. Program kerangka kerja untuk integritas dikembangkan oleh Bank Dunia dan program infrastruktur etika oleh OECD. Peraturan perundang-undangan yang telah diterapkan untuk memberantas tindak pidana korupsi antara lain sebagai berikut.
Pada era reformasi zaman kepresidenan Presiden Profesor Dr. Baharudin Yusuf Habibie pada tanggal 21 Mei tahun 1998 hingga 20 Oktober tahun 1999 yang memerintah dengan kurun waktu 517 hari lamanya, serta Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid pada tanggal 20 Oktober tahun 1999 hingga 23 Juli tahun 2001. Peraturan-peraturan yang disahkan antara lain sebagai berikut. Pada masa reformasi di era kepresidenan Profesor Dr. Haji Diah Permata Megawati Soekarno Putri pada tanggal 23 Juli 2001 hingga 20 Oktober 2004, aturan-aturan yang dikeluarkan antara lain sebagai berikut. Pada era reformasi pada masa kepresidenan Jenderal TNI Profesor Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono, MA.Gcb Aceh pada tanggal 20 Oktober 2004 hingga 20 Oktober 2014, peraturan yang dikeluarkan antara lain sebagai berikut. Pada masa reformasi era kepresidenan Insinyur Joko Widodo dimulai pada tanggal 20 Oktober 2014 hingga saat ini, peraturan-peraturan yang dikeluarkan antara lain sebagai berikut.